Assalamualaikum. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nandar Rizky Putra dengan NPM 2235101003. Di sini saya akan menjelaskan eh, hasil dari program kelompok buatan saya sendiri. Judul dari laporan saya yaitu analisis data kasus COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, latar belakang COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang telah menjadi pandemi global sejak akhir tahun 2019. Penyebaran virus ini memberikan dampak yang sangat luas terhadap berbagai sektor, terutama kesehatan, ekonomi, dan sosial di berbagai negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 menunjukkan pola yang dinamis dengan perubahan jumlah kasus yang terjadi setiap hari. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti mobilitas penduduk, kepadatan wilayah, kebijakan pemerintah, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Oleh karena itu, diperlukannya analisis data yang memahami pola penyebaran kasus, tingkat kematian, serta tingkat kesembuhan di berbagai wilayah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari platform Kaggle, yaitu sumber dari dataset Hendratono COVID-19 Indonesia yang terdiri dari 31.822 dataset. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh insight mengenai tren penyebaran COVID-19 di Indonesia, wilayah dengan kasus tertinggi, serta hubungan antara variabel yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data. Rumusan masalah pertama itu bagaimana tren perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia dari waktu ke waktu. Yang kedua, bagaimana distribusi jumlah kasus COVID-19 di setiap provinsi di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana jumlah kasus positif, kematian, dan kesembuhan akibat COVID-19. Yang terakhir itu bagaimana visualisasi data dapat membantu dalam memahami pola penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tujuannya penelitian ini dibuat itu untuk menganalisis tren perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia dari waktu ke waktu. Yang kedua, untuk mengetahui distribusi kasus COVID-19 di setiap provinsi di Indonesia. Yang ketiga, untuk membandingkan jumlah kasus positif, jumlah kematian, dan jumlah kesembuhan akibat COVID-19. Yang keempat itu untuk melakukan visualisasi data COVID-19 agar informasi lebih mudah dipahami. Yang terakhir, untuk memperoleh insight dari data COVID-19 yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data. Metodologi penelitian. Yang pertama kami mengumpulkan data. Data diambil dari Kaggle yang berisi informasi kasus COVID-19 di Indonesia berdasarkan provinsi dan waktu. Data COVID-19 di Indonesia analisis mencakup periode waktu dari awal pandemi masuk ke Indonesia, yaitu Maret 2020 hingga data terakhir yang tersedia pada September 2022. Rentang waktu digunakan untuk melihat perkembangan kasus COVID-19 secara menyeluruh, termasuk fase peningkatan, puncak kasus, hingga penurunan kasus. Metodologi penelitian yang kedua yaitu setelah mengumpulkan data, kemudian import library dulu. Setelah mengimport library, yang ketiga itu ada data cleaning dan pre-processing. Yang pertama itu melakukan eksplorasi awal data untuk memahami struktur dataset menggunakan fungsi head dan info yang digunakan untuk mengetahui jumlah data dan atribut serta tipe data, yaitu info. Yang kedua, melakukan standarisasi nama kolom dengan menghapus spasi, mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil, lowercase, serta mengganti spasi dengan karakter underscore agar konsisten dan mudah digunakan dalam analisis. Yang ketiga itu melakukan konversi tipe data pada variabel tanggal menjadi format data type untuk mendukung analisis berbasis waktu atau time series analysis.
Yang terakhir itu melakukan rekayasa fitur dengan menghitung variabel turunan berupa persentase kematian dan persentase kesembuhan terhadap total kasus ya. Yang terakhir, yang keempat, menggunakan EDA atau eksplorasi data analisis. Yang pertama melakukan analisis terhadap data COVID dataset dengan melihat struktur data menggunakan fungsi head dan info untuk memahami katalogis data. Yang kedua melakukan analisis tren kasus berdasarkan waktu dengan melakukan pengelompokan terhadap variabel tanggal untuk menghitung jumlah kasus harian dengan cara newcast. Yang ketiga itu melakukan analisis tren kematian COVID-19 berdasarkan waktu dengan mengagregasikan variabel new date per tanggal untuk melihat perkembangan jumlah kematian. Dan kemudian melakukan analisis total kematian dan kesembuhan berdasarkan provinsi dengan menggunakan pengelompokan grup by pada variabel provinsi. Kemudian menghitung persentase kematian atau death percentage dan presentasi kesembuhan atau recovered percent untuk setiap provinsi sebagai indikator tumbuhan analisis. Kemudian melakukan analisis data nasional Indonesia dengan memfilter dataset berdasarkan lokasi sama dengan Indonesia untuk melihat tren secara keseluruhan. Kemudian melakukan analisis peringkat provinsi dengan jumlah kematian tertinggi menggunakan teknik pengurutan atau sorting seleksi pada data. Melakukan visualisasi data menggunakan grafik atau garis atau line chart untuk tren waktu dan diagram batang atau bar chart untuk membandingkan antar provinsi. Kemudian menggunakan teknik visualisasi untuk mempermudahkan interpretasi atau pada penyebaran COVID-19 di Indonesia. Analisis tren. Bisa kita lihat pada grafik tren total COVID-19 di Indonesia. Grafik ini menunjukkan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan sejak awal pandemi. Terdapat beberapa fase lonjakan yang mengidentifikasikan adanya gelombang penyebaran virus pada periode tertentu. Setelah periode lonjakan tersebut, laju peningkatan mulai melandai namun menunjukkan pertumbuhan kumulatif di akhir data. Maksudnya itu pertumbuhan terus naik seperti itu. Kemudian ada tren pada grafik menunjukkan pola gelombang pada kasus COVID harian. Data ini menunjukkan pola pandemi berbentuk beberapa gelombang besar dengan kenaikan tajam dan penurunan yang cepat. Setelah itu terdapat dua puncak utama pada 2021 kita lihat dan awal 2022 yang mencerminkan lonjakan penurunan signifikan. Setelah itu mulai menurun relatif stabil dengan ukuran fluktuasi kecil. Ini menandakan penyebaran virus terkendali secara bertahap setelah periode lonjakan besar seperti ini. Kemudian ini ada grafik tren total kematian pada kasus. Data ini menunjukkan jumlah kematian meningkat secara kumulatif dari awal pandemi hingga akhir periode pengamatan. Kenaikan paling tajam terjadi pada tahun 2021. Kenaikan yang tajam yang menandakan fase lonjakan kasus fatal paling besar. Setelah itu laju kenaikan melambat cenderung mendatar mulai akhir 2021 hingga 2022 menunjukkan bahwa penambahan kematian masih terjadi tetapi dalam jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan periode puncak. Secara keseluruhan tren ini membentuk kurva naik yang stabil dan dengan fase kecepatan di tingkat perlambatan di akhir periode. Kemudian ada grafik tren total dari penyembuhan dari kasus ini. Grafik
penyembuhan kasus ini menunjukkan kenaikan kumulatif yang sangat konsisten dari awal pandemi hingga akhir periode. Polanya membentuk kurva naik dengan dua fase yang percepatan utama yaitu pertengahan 2021 dan awal 2022. Pada dua periode ini jumlah pasien sembuh meningkat sangat cepat dalam waktu singkat, kemudian melambat dan cenderung stabil. Jika dibandingkan dengan grafik kematian, ini dari grafik kematian, terdapat perbedaan skala dan laju pertumbuhan yang sangat jelas. Kasus sembuh mencapai lebih dari 6 juta, sedangkan kematian hanya sekitar 150.000. Ini eh, ini menunjukkan bahwa tingkat kepemulihan jauh lebih tinggi dibandingkan fatalitas atau kematian seperti itu. Kemudian ada grafik kasus ini kasus dari grafik dari pertumbuhan COVID-19 di Indonesia. Memperlihatkan lonjakan tajam pada beberapa periode terutama pertengahan 2021 dan awal 2022. Lonjakan ini menunjukkan gelombang penularan besar dengan peningkatan cepat dalam waktu singkat. Setelah setiap puncaknya kasus turun tetapi tidak kembali dengan nol. Bisa dilihat dia melonjak tapi tidak kembali dengan nol karena menunjukkan ada transmisi yang terus berulang dengan total kasus tertinggi pada pada bulan 2 tanggal 17 tahun 2022 dengan total kasus 129.000. Kemudian ada grafik kematian yang total kematian di Indonesia pada periode tertentu. Grafik ini menunjukkan pola sama tetapi dengan intensitas jauh lebih rendah dan lebih halus. Puncak kematiannya muncul setelah lonjakan kasus yang menunjukkan adanya jeda waktu antara infeksi dan dampak fatal. Ini. Tetapi eh, tidak secara keseluruhannya kedua grafik ini menunjukkan korelasi positif. Ketika kasus meningkat, kematian juga meningkat. Namun tingkat kematian tetap jauh lebih rendah dibandingkan jumlah kasus yang mengidentifikasikan adanya perbaikan penanganan medis, peningkatan kapasitas kesehatan, dan efek intervensi selama pandemi. Kemudian di sini bisa kita lihat total kasus di berbagai provinsi. Kasus yang tertinggi di wilayah Jakarta menjadi pusat penyebaran terbesar. Kemudian disusul dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi lain Banten, seperti Banten, Yogyakarta, Barat kelompok menengah. Sebagai besar, provinsi ini di luar Pulau Jawa memiliki jumlah kasus yang lebih rendah. Pola kasus ini bisa kita lihat, kasus ini terkonsentrasi di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan mobilitas besar. Pulau Jawa, dikarenakan Pulau Jawa mendominasi total kasus nasional, wilayah timur di Indonesia relatif rendah kasusnya dibanding wilayah barat, karena di Jawa ini lebih padat penduduknya dibandingkan di Pulau Jawa, seperti Sulawesi, seperti itu. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara kepadatan penduduk dan jumlah kasus COVID di Indonesia, di mana wilayah dengan kepadatan penduduk lebih tinggi cenderung memiliki kasus yang lebih tinggi, namun hubungannya hubungan ini tidak bersifat mutlak karena terdapat provinsi seperti Jawa Barat yang memiliki jumlah kasus yang sangat tinggi meskipun kepadatannya tidak setinggi DKI Jakarta, sehingga dapat menyimpulkan bahwa kepadatan penduduk eh, memang berpengaruh terhadap penyebaran COVID-19, tapi tidak menjadi satu-satunya faktor penentu karena
mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi, dan konektivitas antara wilayah juga turut mempengaruhinya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat dari grafik. Ini merupakan grafik dari kasus penyembuhan tertinggi di berbagai provinsi. Yang pertama itu Jawa Tengah, diikuti dengan Jawa Timur, setelah itu terdapat Jawa Barat dan DKI Jakarta dengan jumlah juga yang tinggi, namun masih di bawah dua provinsi sebelumnya seperti seperti Yogyakarta dan Kalimantan Timur. Bali, kemudian ada Bali, Riau, Lampung, dan Sumatera Selatan. Kasus berada pada kelompok penengah dengan jumlah kasus sembuh yang jauh lebih rendah. Provinsi seperti Lampung dan Sumatera Selatan menunjukkan angka paling kecil dalam grafik ini. Berarti bisa disimpulkan bahwa pola ini menunjukkan provinsi dengan jumlah kasus tertinggi sebelumnya juga memiliki jumlah pemulihan yang tinggi juga, karena angka sembuh mengikuti besarnya total kasus yang terjadi di wilayah tersebut. Seperti Jawa Tengah akan memiliki pertumbuhan COVID yang tinggi, kemudian seperti itu, mengikuti pola. Ini merupakan grafik penunjukan kesembuh. Ini grafik menunjukkan total kesembuhan COVID-19 di Provinsi Indonesia dengan distribusi yang sangat tidak merata. Jika catat dengan jumlah kesembuhan paling besar. Ini salah, ini kematian, ini penyembuhan. Ini penyembuhan distribusi yang sangat tinggi merata. Jakarta menempati posisi tertinggi dengan jumlah kesembuhan paling besar, diikuti oleh Jawa Barat yang juga memiliki angka sangat tinggi. Jawa Tengah dan Jawa Timur berada pada kelompok berikut dengan jumlah kesembuhan yang masih besar namun rendah dibandingkan dua provinsi. Pola ini menunjukkan jumlah kesembuhan pola ini menunjukkan bahwa jumlah kesembuhan mengikuti pola kesebaran kasus aktif masing-masing provinsi. Wilayah dengan jumlah kasus tinggi juga mencatat jumlah kesembuhan yang tinggi, sehingga kesembuhan bersifat proporsional terhadap tingkat penularan setiap daerah. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 di Indonesia memiliki pola penyebaran yang tidak merata. Antara wilayah dengan konsentrasi kasus paling tinggi berada di provinsi dengan kepadatan penduduk yang besar seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Wilayah ini juga secara konsisten mendominasi jumlah kasus aktif, kasus sembuh, kontribusi terhadap total beban pandemi nasional. Pada grafik, perkembangan kasus harian menunjukkan bahwa pandemi berlangsung dalam beberapa gelombang besar, terutama pada pertengahan 2021, awal 2022 dengan lonjakan tajam yang kemudian diikuti penurunan cepat. Pola ini juga tercermin pada grafik kematian dan kesembuhan, di mana peningkatan kasus selalu diikuti oleh kenaikan jumlah sembuh dan kematian, namun dengan jumlah sembuh yang jauh lebih tinggi dibandingkan kematian. Hubungan antara kepadatan penduduk dan jumlah kasus menunjukkan korelatif positif, tetapi tidak bersifat absolut. Tidak selalu benar, karena faktor lain seperti mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi, dan konektivitas antar wilayah juga berpengaruh besar dalam penyebaran virus. Secara keseluruhan data menunjukkan bahwa COVID-19 sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah secara dominasi provinsi padat penduduk sebagai pusat penyebaran, serta adanya pola gelombang pandemi yang berulang dengan tingkat pemulihan yang tinggi dibandingkan angka kematian. Ya, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.